Assalamualaikum, kembali lagi di dapur Mami Kece. Kali ini saya mau buat roti kopi atau coffee bun. Mau tahu gimana cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari dapur Mami Kece. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat coffee bun yaitu tepung protein tinggi dan tepung protein sedang. Kalian bisa menggunakan full tepung protein tinggi, kemudian gula pasir, susu bubuk, ragi instan, bread improver, garam, butter, dan bahan cairnya di sini ada gabungan susu cair dan kuning telur. Cara pembuatannya saya menggunakan metode all-in-one, yaitu semua bahan dimasukkan di awal. Semua bahan kering dimasukkan yaitu tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, kemudian ragi instan, lalu bread improver, dan yang terakhir ada garam. Kemudian aduk bahan kering hingga tercampur rata. Kemudian masukkan bahan cair ke dalam mixer. Kemudian masukkan butter, lalu uleni lagi menggunakan speed rendah hingga semua bahan tercampur rata. Kemudian naikkan lagi ke speed 3 hingga adonan kali selama kurang lebih 15 menit. Pindahkan adonan ke wadah yang sudah diolesi minyak, lalu istirahatkan selama kurang lebih 1 jam atau hingga adonan mengembang 2 kali lipat, disesuaikan dengan kondisi suhu ruang. Kebetulan hari ini cuacanya lagi mendung, jadi suhu ruangnya lebih dingin sehingga saya istirahatkan adonannya selama 1 jam. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, saya mau buat adonan topping kopinya. Bahan pertama ada tepung protein sedang, butter, gula pasir, telur, dan kopi instan. Saya pakai yang merek Nescafe dan setengah sendok makan pasta mocha yang sudah dilarutkan dengan susu cair. Di sini saya pakai 2 saset Nescafe. Menurut saya warnanya jadi jauh lebih gelap. Kalian bisa kurangi menjadi 1 saset saja. Tapi bagi saya aroma kopinya jadi jauh lebih medok dan lebih enak. Masukkan semua bahan ke dalam wadah, kemudian aduk menggunakan whisker atau kalian bisa menggunakan mixer untuk menghemat waktu. Aduk hingga adonan berubah menjadi seperti buttercream. Nah, ini udah cukup. Lalu sisihkan, kemudian saya mau masukkan ke dalam plastik segitiga. Setelah 1 jam adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, kemudian pindahkan ke alas kerja. Ini sebelumnya sudah saya kempiskan, jadi teman-teman pastikan bahwa adonannya ini sudah tidak ada lagi udara di dalamnya. Sekarang saya mau potong timbang. Untuk berat per rotinya adalah 60 gram. Jadi jumlahnya nanti ada 16 buah roti. Setelah semua sudah dipotong, rounding adonan agar pada saat proses proofing nanti permukaan adonannya mulus. Jika ada sisa udara yang muncul, tinggal dicubit saja seperti ini. Kemudian istirahatkan adonan selama 10 menit, tutup dengan kain bersih. Untuk isiannya, saya menggunakan butter margarin Royal Palmia. Menurut saya aroma butternya harum banget dan bikin hasil rotinya nanti lembut. Ini saya nggak di-endorse ya teman-teman. Butter ini paling sering saya pakai tiap kali bikin kue dan roti. Yang biasa nonton video saya pasti udah tahu. Sebelum digunakan, baiknya dimasukkan ke dalam kulkas agar lebih mudah dimasukkan ke dalam adonan. Tapi karena saya lupa, jadi saya tetap pakai dalam keadaan begini saja ya. Pipihkan pinggiran adonan, kemudian sisakan yang di tengah agar isian tidak keluar, jadi kulit rotinya tetap tebal di tengah, karena nanti akan di rounding ke bawah. Karena loyang ovennya hanya cukup untuk 6 buah roti, saya bagi menjadi 3 kloter. Untuk kloter pertama di proofing 15 menit. Setelah 5 menit pertama, saya akan kerjakan 6 buah adonan lainnya dalam waktu kurang lebih 10 menit. Setelah itu 15 menit telah terlewati, saya masukkan kloter pertama ke dalam oven. Saat pengovenan pertama berlangsung selama 15 menit, kloter kedua sudah dalam proses proofing. Kemudian saya ulangi lagi prosesnya untuk kloter ketiga. Di 5 menit pertama, saya kerjakan lagi sisa adonan lainnya dalam waktu kurang lebih 10 menit. Jadi, pentingnya pembagian kloter ini adalah agar adonan yang kloter kedua dan ketiga tidak terlalu lama melalui proses proofing sehingga tidak ada roti
yang terlalu besar atau terlalu kopong di dalamnya. Ini adonannya. Setelah proofing 15 menit, tambahkan topping kopi di atasnya hingga menutup adonan ya, supaya hasilnya maksimal. Kemudian masukkan loyang ke dalam oven yang sudah dipanaskan di suhu 170 derajat selama 10 menit. Proses pengovenannya kurang lebih 12 menit hingga 15 menit menggunakan api atas bawah, disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini untuk kloter kedua saya pakai isian coklat. Jadi kloter kedua ini saya kerjakan di 5 menit pertama proses proofing kloter pertama ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak membingungkan. Bisa kalian lihat adonan yang sudah ada isiannya hanya saya letakkan di alas kerja, karena di loyang pertama ini ada adonan yang kloter pertama. Saya tambahkan choco chip di atas topping kopi untuk menandai yang isiannya selai coklat. Nah, ini yang kloter pertama sudah selesai. Kemudian ini yang kloter kedua. Nah, rotinya sudah jadi nih. Sebenarnya jadinya ada 16, tapi udah keduluan dimakan anak-anak. Tapi ya udah nggak apa-apa ya. Mari kita coba ya teman-teman. Ini rotinya masih hangat, jadi tekstur rotinya masih super lembut banget. Aromanya Masya Allah, harum kopi dan butternya luar biasa pokoknya. Butternya meleleh di dalam, gak luber sama sekali. Bisa kalian lihat ya tekstur rotinya. Cobain dulu ya, bismillah. Ini enak banget. Rasanya mirip sama yang di luar, tapi menurut saya ini rasa kopinya pekat banget, cocok sama selera saya. Teman-teman kalian harus cobain deh. Semoga resep saya bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Thank you for watching my video. Kalau ada saran atau pertanyaan, langsung aja drop your comments below. And I will see you guys on my next video.